saya Maria Mayangela Lausaka, NPM 33210100, semester 3C, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Epidermis merupakan lapisan terluar dari daun, bagian bunga, buah, biji, batang, dan akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Letak epidermis yaitu di seluruh organ tumbuhan yang tidak mengalami penebalan sekunder. Fungsi dan bentuk sel epidermis tidak sama pada rambut, sel penjaga stomata, dan sel spesifik lainnya. Ukuran dan susunan seragam, tersusun rapat membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang interseluler. Pada beberapa epidermis daun dan daun mahkota berapil yang fungsinya untuk membatasi pemusatan cahaya bagi tumbuhan yang hidup di bawah naungan. Tebal dinding sel epidermis bervariasi. Ada yang dinding selnya tipis, ada yang berdinding tebal pada bagian perikinal luar dan dalam dinding antiklinal. Sel epidermis daun konifer berdinding tebal dan berligin. Pada tumbuhan yang mempunyai akar udara atau tumbuhan anggrek, mempunyai jaringan khusus yang disebut filamen atau epidermis dua lapis, yang fungsinya untuk mengikat O2 dan menangkap air yang diperoleh. Senyawa dalam jaringan epidermis yaitu kutin, lilin, garam, lignin, getah kutin. Senyawa-senyawa tersebut merupakan suatu senyawa berlemak yang biasanya terdapat pada dinding sel epidermis. Tumbuhan yang hidup di daerah kering biasanya mempunyai kutikula lebih tebal. Lapisan kutikula dibentuk dengan menempatkan kutin di antara mikroserabut, selulosa, lapisan dinding paling luar, tempat terdapatnya paketin dan hemiselulosa. Penimbunan garam dalam bentuk kristal. Yang berikut derivat epidermis. Yang pertama, stomata. Dalam bahasa Yunani, etimologi stoma artinya lubang atau porus. Stomata artinya lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang dibatasi oleh dua buah sel penutup atau sel penjaga, disebut guard cell. Guard cell merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami kejadian perubahan bentuk dan fungsinya. Guard cell dapat mengatur besarnya lubang yang ada di antaranya. Lokasi stomata pada umumnya terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau, terutama pada daun. Pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara, daun, batang, dan rizoma, dan juga terdapat pada daun mahkota, tangkai sari, daun, buah, dan biji, tetapi tidak berfungsi. Stomata tersebar tidak teratur, atau daun yang bertulangannya menjari, atau tersusun dalam barisan yang sejajar, disebut daun pertulangannya sejajar. Ada 4 tipe utama stomata dan 1 tipe tambahan pada kotiledon berdasarkan susunan sel epidermis yang berdekatan dengan sel penjaga. Yang pertama, anomositik, yang kedua, anisositik, yang ketiga, diasitik, yang keempat, parasitik, yang kelima, ektinositik. Yang berikut trikoma. Trikoma merupakan semua tumbuhan uniseluler maupun multiseluler pada epidermis. Struktur trikoma lebih masif seperti kutil, beberapa struktur sekresi, daun duri yang tidur di atas jaringan epidermis maupun subepidermis. Fungsi trikoma yaitu yang pertama, memperbesar fungsi epidermis sebagai jaringan pelindung, yang kedua, sebagai alat penghisap air dan garam-garam tanah,
Yang ketiga, membantu penyebaran biji. Yang keempat, sebagai pelindung tumbuhan. Yang kelima, sebagai alat penerus rangsangan. Yang keenam, sebagai alat ekskresi. Berdasarkan ada tidaknya kelenjar trikoma, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, trikoma non-glandular. Yang kedua, trikoma glandular. Yang sel kipas. Sel ini terdapat pada monocotyledon, bentuknya seperti gelembung. Terdapat pada permukaan daun secara menyeluruh atau terbatas, mengandung banyak air dan hampir tidak memiliki klorofil. Fungsinya berkaitan dengan proses pembukaan gulungan daun seperti yang terdapat pada tunas. Yang berikut litosit. Litosit merupakan sel yang dindingnya mengalami penebalan secara sentripetal. Penebalan ini disebut sistolit. Sel sekretori yang mengandung ensipirosin memberi warna merah pada uji milon, warna jingga dengan larutan orsein, dan konsentrat asam hidroklorid. Dapat dijumpai pada Acanthaceae, Moraceae, Urticaceae, dan Cucurbitaceae, atau disebut daun karet. Demikian penjelasan saya mengenai jaringan epidermis dan derivat epidermis untuk memenuhi tugas anatomi tumbuhan. Sekian dan terima kasih.